Lur, selamat datang di Ngidul Ngelebum film jadul. Yo, opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambe aku Icang, mutan berkekuatan api. Gimana, sudah cukup rindu mengidol X-Men ya? Setelah kemarin kita bahas terakhir adalah X-Men The Last Stand, film selanjutnya adalah The Wolverine tahun 2013. Hah? Masih belum paham timeline X-Men yang bener? Udah dibilangin cek dulu film X-Men yang pertama. Nih, klik di atas ini nih. Penjelasan sangat lengkap dan detail di sana lur. The Wolverine mengambil latar setelah Wolverine terpaksa membunuh Jean dan dia mengasingkan diri. Sampai akhirnya Wolverine harus pergi ke Jepang untuk bertemu teman lamanya yang dulu pernah dia selamatkan. Tapi masalahnya di sana Wolverine akan menghadapi konflik yang cukup pelik dan rumit. Iya wes, kita langsung pantun aja yo. Seperti biasa kalau X-Men pakai nama karakternya ya kan. Bule Jean rambutnya abang, monggo sekecaaken. Bang bakso bang, 2. Agustus 1945, saat Perang Dunia Kedua, kota Nagasaki akan dijatuhi bom B-29 dengan ledakan yang sangat besar. Tentara Jepang bernama Yashida melepaskan semua tahanan di sana agar punya kesempatan untuk hidup. Dia juga menyadari ada bunker tahanan khusus yang ternyata Wolverine ditahan di dalamnya. Yashida pun menyuruh Wolverine segera kabur dari sana, tapi Wolverine menolak karena ledakan B-29 lebih cepat dari lari mereka semua. Tentara-tentara Jepang yang tahu mereka akan mati langsung melakukan seppuku, ritual bunuh dirinya orang Jepang biar mati secara terhormat gitu lur. Saat Yashida akan melakukan seppuku sebagai rasa terima kasih karena kebaikan hati Yashida, Wolverine pun menyelamatkannya. Ternyata itu cuma mimpi masa lalu Wolverine. Anehnya dia bangun tepat di sebelah Jean dan ternyata itu juga sebuah mimpi di dalam mimpi. Sejak Wolverine membunuh Jean di The Last Stand sebelumnya, dia merasa bersalah dan menyendiri di pedalaman hutan sebuah gunung. Rambut tidak terawat, bulu hidung kemana-mana, bulu yang lainnya lebat dan lepek. Ketiak maksudnya lur, ketiak. Pagi itu Wolverine turun jauh ke kota terdekat untuk membeli kebutuhannya. You're not a hunter, are you? Not anymore. Malamnya Wolverine mendengar suara jeritan manusia. Ternyata ada tenda para pemburu di dekat sana yang sudah terkoyak-koyak. Beruang yang selama ini menjadi teman Wolverine kesakitan karena terkena panah beracun. Wolverine pun terpaksa membunuh beruang itu agar tidak menderita. Setelah itu Wolverine pergi ke suatu bar untuk menemukan pemburu yang memanah beruang tersebut. Ternyata pemburu menggunakan panah beracun secara ilegal. Dosis racun yang terlalu kecil membuat beruang menderita, lalu ngamuk dan akhirnya menyerang pemburu yang lainnya. Wolverine pun sangat marah karena dia telah menyiksa binatang. Lalu saat Wolverine akan membunuh pria tersebut, seorang wanita bernama Yukio mencegahnya. That hurt. Sorry, Jean. Yukio pun memberikan pelajaran ke mereka semua seberapa hebat kekuatan pedangnya agar mereka tidak berani macam-macam. Wolverine pun mengikuti Yukio dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Setahun ini ternyata Yukio telah mencari Wolverine untuk memberikannya sebuah pedang, di mana itu atas perintah atasan Yukio yang ternyata adalah Yashida. Yashida sekarang sudah sekarat dan pedang itu adalah sebuah ucapan terima kasih karena dulu Wolverine pernah menyelamatkannya. Yashida yang berada di Tokyo ingin bertemu dengan Wolverine sebelum dia meninggal. Wolverine pun akhirnya setuju. Mereka berangkat menggunakan pesawat pribadi. Tentu saja Wolverine selalu parno tiap naik pesawat ya kan, tapi ditahan takutnya. Wolverine pun sempat mengingat saat bersama Yashida di dalam bunker. Yashida mengatakan jika Wolverine adalah monster yang sudah hidup sangat lama dan tidak bisa mati. Yukio punya kemampuan melihat masa depan karena dia bisa tahu kapan para pemburu di bar sebelumnya akan mati. Sesampainya di Tokyo, Yukio menceritakan bahwa Master Yashida sangat berjasa terhadap pembangunan di Jepang. Bahkan bisnis keluarganya adalah yang terbesar di Jepang. Yukio juga bilang bahwa saat ini kelompok Yakuza semakin barbar. Mereka sering melakukan pembunuhan dan penculikan, sedangkan pemerintah Jepang tidak bisa berbuat apa-apa. Hip replacement.
Di dalam rumah, Wolverine sempat melihat Shingen, putra dari Yashida yang memiliki keahlian pedang sangat luar biasa. Wolverine pun diantar melihat Yashida yang sudah sangat tua dan sekarat. Dia sedang dijenguk oleh cucunya bernama Mariko. Aduh, Mbak Mariko. Mariko. Karena penampilan Wolverine kayak manusia gua, Yukio pun memaksanya untuk dimandikan oleh dua embok-embok. Okay. Alright. I can do that bit. You look nice. I feel violated. Wolverine akhirnya menemui Yashida. Yashida berterima kasih karena Wolverine telah menyelamatkannya dahulu. Yashida yang tahu Wolverine bisa hidup abadi memberikan sebuah tawaran, yaitu dengan mentransfer kekuatannya ke dalam tubuhnya dengan alat canggih yang dimiliki Yashida Industries. Kenapa? Agar Wolverine bisa tahu bagaimana rasanya membangun keluarga dan menua bersama. Karena selama ini Wolverine selalu hidup dalam penderitaan melihat orang-orang mati di sekitarnya. Selain itu, dengan kekuatan penyembuh Wolverine yang ditransfer ke dalam tubuh Yashida, maka Yashida bisa hidup lebih lama dan bisa melindungi cucunya yaitu Mariko. Karena ternyata Mariko diincar untuk dibunuh. Kenapa Mariko diincar dan siapa yang mengincarnya? Sabar, di sini belum terkuak lur. Wolverine pun jelas menolak permintaan dari Yashida yang dirasa terlalu aneh. Setelah itu terlihat pertikaian antara ayah dan anak, Shingen dan Mariko. Karena memakai bahasa Jepang, Wolverine nggak tahu mereka ngomong apa ya kan. Tiba-tiba ditampar aja Mariko. Mariko pun langsung berlari dan akan melompat. Untungnya Wolverine mencegahnya. Meskipun hubungannya sangat dekat, tapi Yukio bukanlah saudarinya Mariko. Yukio dulu ditemukan oleh Yashida saat mengais sampah untuk mencari makanan. Setelah itu Yashida minta bertemu dengan anaknya Shingen. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Yashida tidak akan memberikan perusahaan-perusahaannya untuk Shingen ketika nanti dia sudah tewas. Atau dengan kata lain, Shingen tidak akan menjadi penerusnya karena Yashida tahu Shingen akan membawa kehancuran pada perusahaannya. Malam harinya lagi-lagi Wolverine memimpikan jin, tapi ternyata itu bukanlah jin melainkan wanita lain yang memasukkan racun ke dalam mulutnya. Ketika Wolverine sudah tersadar, tiba-tiba Yashida sudah tewas. Keesokan paginya banyak orang dan media yang datang ke acara pemakaman. Ada beberapa orang yang Wolverine curigai. Pertama, pria misterius yang ada di atas genteng. Kedua adalah Dr. Green, dokter pribadinya Yashida. Lalu ketiga adalah Noburo, menteri hukum sekaligus tunangan dari Mariko. Di dalam tempat pemakaman, Wolverine ditahan oleh Shingen. Shingen mengusir Wolverine karena urusannya di sini sudah selesai. Ayahnya Yashida sudah meninggal. Mariko akan diantar dua pendeta ke tempat makam Yashida. Wolverine yang terus memantau sekitar melihat tato aneh di tangan pendeta. Wolverine pun berusaha mencegah Mariko, tapi dia malah menolaknya. Lalu tiba-tiba ternyata sekelompok Yakuza menyamar dan menculik Mariko. Entah kenapa Wolverine merasa kesakitan saat ditembak dan selalu merasa pusing. Ternyata pria misterius di genteng membantu Wolverine dengan panahnya yang sangat akurat. Mariko berhasil diselamatkan dan dibawa kabur oleh Wolverine, tapi beberapa Yakuza masih mengikutinya. Pemanah misterius pun masih terus membantu dari atap-atap gedung. Kok yang nggak takut jatuh sampean mas? Mereka berdua berhasil selamat dan Wolverine masih terus berdarah. Mariko ingin kabur sendirian, tapi Wolverine masih mengikutinya sampai ke dalam kereta. Wolverine berusaha menyadarkan Mariko bahwa tidak aman jika dia pergi sendirian, tapi Mariko tidak peduli dan malah dengerin lagu Lost Doll. Wolverine pun kebingungan kenapa dia bisa berdarah dan pusing seperti itu. Sampai akhirnya sekelompok Yakuza berhasil masuk ke dalam kereta dan pertarungan kembali terjadi. Wolverine terus bertarung sambil menghindari tiang-tiang di atas kereta. Nah, ini part favoritnya pas Wolverine nipu si Yakuza.
Mampus. Sisa satu Yakuza di atas kereta dan langsung dibantai. Wolverine pun mengajak Mariko mencari tempat yang aman dan memutuskan menginap di sebuah hotel. Tapi ternyata mama penjaga nggak punya kamar yang bersebelahan. Terpaksalah harus satu kamar ya kan. Wolverine memutuskan untuk begadang dan berjaga di luar. Ketika Yakuza berhasil menemukannya dan akan membunuh Wolverine, Mariko datang membantu. Wolverine dirawat emak-emak penjaga hotel dan cucunya yang seorang dokter hewan. Wolverine yakin kemampuan penyembuhnya tidak bisa bekerja karena racun yang diberikan oleh Dr. Green. Di lain tempat, Dr. Green menemui pemanah misterius bernama Harada. Dr. Green ternyata adalah mutan yang biasa disebut Viper. Harada dipaksa untuk menangkap Wolverine dan diserahkan kepada Viper. Sebenarnya Harada nggak mau lur, tapi karena Viper menyiksa dan mengancam Harada, terpaksalah dia menuruti perintahnya. Harada harus menemukan Wolverine sebelum Yakuza menemukannya. Oh, beda komplotan ternyata ya. Wolverine dan Mariko sampai di sebuah kota kecil dan tinggal di rumah usang milik keluarga Mariko dahulu. Ternyata Harada adalah kekasih Mariko, tapi mereka dilarang menikah oleh Yashida. Mariko juga menceritakan apa yang terjadi saat Shingen menamparnya. Ternyata Shingen tahu Mariko lah yang akan mendapatkan wasiat seluruh perusahaan Yashida, dan itu membuat ayahnya membenci dirinya. Shingen juga memaksa Mariko menikah dengan Noburo. Tujuannya agar bisa mendapatkan akses politik. Perkara cuan anaknya dikorbankan dong Shingen. Keesokan paginya Mariko sempat teleponan dengan Yukio untuk mengabarkan bahwa dia baik-baik saja di sana karena Wolverine selalu menjaganya. Setelah itu salah satu warga di sana meminta bantuan untuk menebang pohon yang jatuh di jalanan. Sampai akhirnya Wolverine menyadari jika di dekat tempat itu adalah tempat di mana dulu dia dikurung. Wolverine pun kembali mengingat saat dia menyelamatkan Yashida, di mana Yashida memberikan pedang samurai yang sangat indah untuk Wolverine. Tapi Wolverine tidak bisa menerima pemberiannya itu. Tapi suatu saat nanti pasti akan dia ambil. Mereka pun akhirnya keluar dari bunker dan melihat tanah kota Nagasaki yang sudah hancur. Hari sudah mulai gelap dan hujan. Mereka pun kembali ke dalam rumah. Ngobrol-ngobrol, cap-cip-cup, berujung aselule lah akhirnya ya kan. Setelah itu lagi-lagi Wolverine berhalusinasi melihat jin. Dan tiba-tiba selama ini Mariko tahu jika Wolverine selalu memimpikan jin dan itu selalu berakhir dengan mimpi buruk. Keesokan paginya saat Wolverine sudah bangun, Mariko telah diculik oleh Yakuza. Wolverine yang masih belum sembuh total tidak berhasil mengejar Mariko. Tak lama kemudian Yukio datang. Wolverine minta diantarkan ke tempat Noburo. Sesampainya di sana, Yukio bilang jika dia melihat Wolverine akan mati. Tapi Yukio tidak bisa melihat gambaran itu dengan jelas. Dia juga tidak tahu kapan Wolverine akan mati. Wolverine pun menenangkan Yukio karena meskipun banyak orang yang akan membunuhnya, dia masih tetap hidup sampai sekarang. Yukio pun menemani Wolverine untuk bertemu dengan Noburo. Get down. Wolverine memukuli Shingen sampai dia mau bicara kenapa Mariko diincar oleh Yakuza. Shingen! 頭部の役員たちはすでに援護です。 Ternyata ini semua ulah Shingen, ayahnya Mariko sendiri, agar Mariko tidak mendapatkan warisannya, dan Shingen yang akan menguasai semua perusahaan Yashida. Noburo juga mengatakan jika selama ini Yashida sangat terobsesi dengan Wolverine. Dia memiliki banyak adamantium yang disimpan di sebuah laboratorium untuk bereksperimen agar hidupnya bisa lebih lama, tapi sayang tidak berhasil. Meskipun sudah dijelasin, tapi tetap aja Noburo dilempar ya kan, untungnya masih selamat. How did you know there's a pool down there? I did. Yakuza memberikan Mariko ke Shingen. Setelah itu, ninja-ninja misterius membunuh semua penjaga dan Yakuza di sana dengan pergerakan yang sangat cepat, tidak terdeteksi namun sangat mematikan. Lalu saat Mariko akan dibunuh oleh Shingen, ninja-ninja mencegahnya dan membawa Mariko pergi, di mana ternyata ninja-ninja ini bergerak atas perintah Viper. Wolverine dan Yukio pun baru sampai, tapi mereka sudah terlambat.
Viper sengaja memancing Wolverine untuk menyelamatkan Mariko, yaitu di sebuah laboratorium yang terletak di lereng gunung dengan jarak sekitar 500 km dari sana. Wolverine yang masih kesakitan mencoba mendeteksi tubuhnya dengan mesin milik Yashida, sampai akhirnya dia melihat seekor hewan yang menggerogoti jantungnya perlahan-lahan. Dengan nekatnya Wolverine merobek perutnya sendiri dan akan mengambil hewan tersebut. Aduh, ini gila sih. Shingen yang masih hidup berniat membunuh Wolverine, tapi Yukio menahannya. Sampai akhirnya Wolverine berhasil mengambil hewan tersebut dan tidak sadarkan diri. Yukio berusaha untuk menolong, tapi Shingen selalu menyerangnya. Dan ketika Yukio akan dibunuh, Don't hit my friend. pertarungan pun terus berlanjut. Meskipun kemampuan pedang Shingen sangat hebat, tapi kekuatan Wolverine sudah kembali normal. Wolverine awalnya mengampuni Shingen, tapi karena dia masih menyerang, Wolverine terpaksa membunuhnya. Meskipun Wolverine tahu Viper akan menjebaknya di laboratorium, tapi dia akan tetap pergi menyelamatkan Mariko. Salah satu ninja tadi ternyata adalah Harada. Dia terpaksa menuruti keinginan Viper untuk menangkap Mariko. Mariko pun langsung dibuat pingsan oleh Viper. Harada dan ninja lainnya ditugaskan untuk menangkap Wolverine saat datang nanti. Viper berpikiran kekuatan Wolverine masih melemah, tapi Viper tetap memberikan racun ke Harada untuk berjaga-jaga. Mariko yang sudah bangun dari bobok cantiknya langsung mendatangi Viper dan akan menyerangnya. Tapi sebelum itu, Viper dengan santainya menunjukkan sebuah mahakarya, yaitu robot samurai. Wolverine akhirnya sudah sampai di dekat laboratorium. Harada pun langsung mengusirnya baik-baik karena dia tidak akan bisa mengalahkan ninja-ninja di sana. Belum tahu dia kekuatan Wolverine sudah comeback ya kan, lur? Wolverine akhirnya berhasil ditangkap, tapi Yukio langsung datang membantu. Karena bensin habis, traktor pun mogok dan ninja-ninja sudah mengepung. Yukio diminta lari saat itu juga, lalu Wolverine langsung meledakkan traktor tersebut. Bertubi-tubi panah menusuk punggung Wolverine, tapi Wolverine masih terus bergerak. Gila, kuat banget. Sampai akhirnya panah Harada berhasil membuat Wolverine tak sadarkan diri. Wolverine sudah diikat di laboratorium. Viper pun datang dan memperkenalkan robot samurai yang ternyata seluruh tubuhnya terbuat dari adamantium. Wolverine terus menanyakan di mana Mariko berada, tapi Viper tidak menjawabnya. Lalu saat robot samurai akan memotong cakar Wolverine, Mariko datang menyelamatkannya. Mereka berdua yang kabur akan diserang oleh Viper, tapi Harada langsung memanahnya dengan racun yang diberikan sebelumnya. Wolverine pun akan menghadapi robot, sedangkan Mariko diminta kabur dari sana. Wolverine terus bertarung dan robot samurai berhasil memotong sebelah cakar Wolverine. Di lain tempat, Yukio yang sudah sadar dari pingsannya langsung pergi ke laboratorium untuk membantu Wolverine. Sedangkan Viper ternyata masih belum mati karena tubuhnya terlindungi sisik ularnya. Bentukan aslinya gundul dong, kayak Ronaldo Wati. Wolverine menghindar dari serangan robot dan terjatuh, tapi di bawah Viper langsung menyerang Wolverine. Robot pun ikut turun ke bawah dan terus mengincar Wolverine. Sedangkan Yukio yang sudah masuk ke dalam akan berhadapan dengan Viper.
Saat Wolverine akan dibunuh, Harada datang menyelamatkan, tapi robot langsung membunuhnya. Dengan cara memegang memakai dua tangan, Wolverine berhasil mengaktifkan panas dari pedang robot samurai dan langsung memenggal kepala robot tersebut. Yukio dan Viper sudah mencapai babak akhir pertarungan dan Yukio berhasil menang dengan cara menggantung Viper. Mariko mendatangi Harada yang sekarat dan akhirnya tewas. Lalu dia mengambil potongan cakar Wolverine. Saat Wolverine sudah merasa menang, ternyata robot masih hidup dan langsung memotong cakar Wolverine yang satunya lagi. Anehnya Wolverine malah diselamatkan dan potongan cakarnya dimasuki banyak jarum. Karena ternyata yang mengendalikan robot tersebut adalah Logan-san, don't look so shocked. Ternyata otak di balik ini semua adalah Yashida. Dia memalsukan kematiannya lalu bersekongkol dengan Viper agar bisa menjebak Wolverine. Robot samurai itu bisa membuat tubuh Yashida bertahan hidup sedikit lebih lama, dan dengan jarum yang disuntikkan ke cakar Wolverine, dia bisa mentransfer kekuatan Wolverine ke dalam tubuhnya agar Yashida bisa kembali muda dan hidup lebih lama. Saat hampir seluruh kekuatan Wolverine berhasil ditransfer, Mariko datang dan melempar potongan cakar Wolverine. It is the only life that can. Mariko menusuknya sekali lagi dan Yashida sudah benar-benar sekarat. Dengan cakar Wolverine yang sudah kembali menjadi tulang, Yashida pun langsung dibunuhnya. Sayonara. You alright? Wolverine yang tak sadarkan diri kembali berhalusinasi melihat Jin, tapi kali ini berbeda. Wolverine sudah tabah, legowo dan menerima kematian Jin. Singkat cerita, Mariko harus berpisah dengan Yukio yang sudah dianggap sebagai saudarinya sendiri. Wolverine yang sudah kembali seperti sedia kala juga harus pergi dan berpisah dengan Mariko. Sekarang Mariko menjadi penerus dari Yashida Industries. Wolverine masih belum tahu harus pergi kemana. Yukio pun akan ikut dengan Wolverine kemanapun dia pergi untuk menjadi pengawalnya. Sabar, masih ada after credit lur. Wolverine yang sedang berada di bandara akan melewati pos pemeriksaan. Tapi ya tiba-tiba benda-benda berbahan logam bergerak dan melayang. Ternyata itu adalah Magneto yang kekuatannya sudah kembali dan dia bisa menghentikan pergerakan Wolverine. Itu artinya masih ada unsur logam adamantium di dalam tubuhnya. Magneto tidak datang sendirian, tapi dia sudah bekerja sama dengan Profesor X yang ternyata masih hidup. Wolverine kebingungan kenapa Profesor bisa hidup lagi. Profesor pun menjawab bahwa bukan hanya Wolverine saja yang mendapatkan anugerah. Profesor dan Magneto mengajak Wolverine bekerja sama karena manusia telah membuat senjata yang bisa memusnahkan seluruh ras mutan. Buyar, senjata pemusnah mutan apakah yang dimaksud? Lanjut kita ke Days of Future Past lur. Oke, sudah kelihatan ya, Profesor dan Magneto akhirnya bekerja sama karena mereka harus memerangi senjata pemusnah mutan. Buat yang belum tahu kenapa Profesor bisa hidup lagi dan Magneto kekuatannya bisa kembali, kan udah dijelasin di film The Last Stand sebelumnya lur. Coba dilihat lagi kalau belum paham ya kan. Jangan lupa juga lur cek deskripsi atau kolom komentar. Di situ sudah ada urutan nonton film X-Men dengan timeline yang paling sesuai. Ya wes, segitu dulu. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no macam-macam dengan Wolverine, but say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.